Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui saat ini di dunia pendidikan dikembangkannya beberapa metode-metode baru mengenai pengajaran yang dapat merangsang para peserta didik dalam belajar ataupun efektivitas dalam pembelajaran. Nah, inovasi ini pun yang dibuat oleh salah satu inovator kita hari ini, yaitu oleh Ibu Yuniarti Kesuma Lestari SPD. Beliau adalah salah satu guru di SMA Islam Terpadu Al-Furqon. Inovasinya berjudul Modisip Ago, yaitu modul digital siap belajar aplikasi Google. Nah, seperti apa nih inovasinya? Mungkin para siswa-siswi dari SMA Islam Terpadu Al-Furqon bisa menyaksikan nih, Ibu Guru sedang tampil di podcast One Day One Innovation. Kalau begitu kita sapa dulu ya narasumbernya. Halo, apa kabar nih Bu Yuni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Tentunya tetap menjaga kesehatan meskipun sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang ya Bu ya untuk COVID-19 sendiri ya. Untuk inovasi dari Modisip Ago nih Bu, apa sih Bu yang melatar belakangi dari inovasi ini? Silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Santi. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu sahabat inovasi yang sedang menyaksikan tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, untuk inovasi yang hari ini disampaikan judulnya Modisip Ago, modul digital siap belajar aplikasi Google. Jadi yang melatar belakangi kenapa ini dibuat adalah dari kebutuhan dan kondisi dari siswa SMA Islam Terpadu Al-Furqon itu sendiri. Yang tadinya memang kita pembelajarannya via daring, dituntut untuk penguasaan digital, kemudian bagaimana pemaksimalan pembelajaran ini tetap harus berlanjut seperti itu. Jadi kami merancang bagaimana metode kemudian media pembelajaran bisa disampaikan dengan baik kepada siswa. Itu yang melatar belakangi. Kemudian pemanfaatan teknologi yang dimaksimalkan supaya mendukung potensi anak, kemampuan minat dan bakatnya agar kurikulum pembelajarannya ini tetap berlangsung seperti itu dan lebih maksimal. Itu yang melatar belakangi sehingga dirancanglah modul digital ini. Oke, jadi Iya. berdasarkan karena kan kita seperti tahu ya Bu, beberapa tahun terakhir ini kan kita mengalami pandemi COVID-19 ya. Mungkin salah satunya karena belajar melalui daring ini ya Bu ya. Jadi siswa tentunya perlu suatu aplikasi yang dapat memaksimalkan atau mengefektifkan dalam cara pembelajarannya ya Bu. Iya. Nah Bu, kalau dari manfaat atau tujuannya tersendiri nih kepada siswanya seperti apa? Iya. Jadi ya setiap anak peserta didik itu kan potensinya, minat dan bakatnya ini berbeda. Jadi untuk pemaksimalan potensi tersebut sesuai dengan bidangnya. Jadi ini dirancang media pembelajarannya ini supaya bisa lebih maksimal, memaksimalkan potensi anak ini tadi. Dibuat media digital yang memang interaktif, menarik sehingga memang pembelajaran itu tidak membosankan. Jadi dirancang supaya pembelajarannya bisa lebih menarik dan lebih maksimal, itu tujuannya. Dan memang kondisi siswa-siswa Al-Furqon mendukung untuk digital seperti itu. Jadi memang difasilitasi untuk ke digital. Jadi dibuatlah metode yang semenarik mungkin Iya, ya Bu ya, betul. supaya siswanya tadi seperti yang Ibu jelaskan tidak merasa bosan dengan yang metode yang monoton ya Bu ya. Nah Bu, kalau dari cara kerja atau proses untuk dapat dari aplikasi ini, apakah ada user atau password tertentu nih untuk menggunakan Oh aplikasi ini? ya, jadi untuk pembelajarannya sendiri kita
Walaupun udah tatap muka nih Mbak, Mhm. tapi memang kita masih tetap pakai Google Classroom, dibuatkan Mhm. Google Classroom seperti itu. Jadi materi ajar itu di-upload di sana, kemudian Mhm. link. Nah, ini yang kami modifikasi ini adalah seluruh aplikasi yang ada di Google kami Mhm. gunakan yang pertama itu modulnya itu berbasis Canva. Mhm. Berbasis Canva, kemudian isi dari modulnya itu baru kita modifikasi. Misalnya ada materinya kita buat PowerPoint yang Mhm. memang langsung diunggah dari Google Drive kita, Mhm. kemudian video dari YouTube bisa diakses, cuman memang sudah disediakan ini videonya yang sesuai dengan materi ajar. Mhm. Lalu ada lembar kerjanya dan tugasnya kita buat dari Google Form Mhm. yang memang langsung bisa digunakan oleh siswa. Baik yang misalnya anak itu hari itu tidak masuk suatu Mhm. kondisi, jadi tetap bisa mengikuti pembelajaran materi apa yang diajarkan, Mhm. yang disampaikan hari itu sama, jadi tidak tertinggal. Betul. Jadi memang bisa diakses setiap saat oleh mereka setelah pembelajaran di sekolah, kemudian bisa belajar secara mandiri atau percepatan. Oh, jadi pembelajaran itu kan sudah dibuat per modul itu per subbahasan, Mhm. yang mungkin bisa dibuat 3 kali pertemuan di modul tersebut. Mhm. Jadi, oh pembelajaran selanjutnya belajar materinya apa. Jadi sudah bisa langsung kalau secara mandiri bisa tahu pembelajaran Mhm. selanjutnya apa yang harus dikuasai. Jadi bisa juga percepatan untuk anak. Yang Mhm. pertama bisa untuk pengulangan materi, Mhm. yang kedua bisa juga percepatan materi penguasaannya, seperti itu. Oke, jadi Iya, dari, inovasi ini si siswanya, di kelas sudah mendapatkan materi ya, Bu, ya? Jadi iya, ada keseragaman materi jika dia ingin mengulang kembali, pembelajarannya ya, Bu, seperti yang Ibu bilang iya tadi, ada, kemungkinan jika ada dari peserta didiknya yang berhalangan hadir, tetap bisa mendapatkan materi yang sama ya dengan, mhm, mengulang lagi materi yang ada di Modisip Ego ini ya, Bu, ya? Karena kan iya, seperti yang kita ketahui kan setiap materi itu sebenarnya kita bisa searching nih ya, kalau kita ketik di Google mengenai suatu pelajaran atau sesuatu hal, kan dia bisa muncul nih banyak ya, Bu, ya. Tapi mhm, kan mungkin yang terfokuskan dengan yang kebutuhan siswa saat itu, tidak semuanya mengakomodir ya dari pencarian tadi. Dengan iya, adanya modul yang dibuat oleh Ibu tadi ya, bisa langsung mahasiswa memahami dan, fokus ya, fokus materi materi yang apa saat ini yang diperlukan atau dikuasai. dipelajari untuk menambah pemahaman si siswa tersebut Iya ya, Bu, ya. betul, Nah, Bu, kalau dari aplikasi ini nih, kan tadi seperti yang Ibu jelaskan bisa mengulang materinya, kemudian bisa membaca materi yang selanjutnya juga sudah bisa dibuka ya, Bu? sudah disediakan, Sudah iya. bisa sudah disediakan. Nah, kalau dari misalnya, dari materi yang disediakan di aplikasi ini ada yang tidak mengerti nih, Bu, apakah di sana ada juga media tanya jawabnya atau seperti apa nih, Bu? Iya, kalau untuk lebih ini kan modulnya, Mhm. cuman kalau untuk pembelajaran tanya jawab memang kita pakai fasilitas Google Classroom tadi. Mhm. Iya, jadi setiap siswa input masuk ya Mhm. di Google Classroom tersebut, jadi bisa mengakses kemudian bisa chat di sana, seperti Mhm. itu. Jadi Mhm. siswa bisa langsung bertanya Iya, ya, Bu, ya? bisa. Dan siswa yang lainnya apakah ini kalau pertanyaan itu tertutup atau semuanya bisa melihat nih, Bu, tanya jawab Yang antara termasuk siswa? di anggota tersebut bisa Mhm. melihat, Oh, semuanya iya bisa melihat. ditayangkan, Jadi iya. mungkin saja ada yang kan terkadang siswa itu ada yang berani bertanya, ada yang, Iya. kurang berani ya, Bu, dengan adanya pertanyaan terbuka tanya jawab tersebut kan semuanya bisa mengetahui ya, Bu, melihat dari pertanyaan dan jawaban dari ibu gurunya ya. Iya. Nah, Bu, kalau dari selama ini kan metode ini sudah berlangsung berapa lama nih? Kalau ini sejak pandemi kemarin Mhm. ya, itu guru-guru memang dibekali, kompetennya supaya Mhm. bisa mempersiapkan media pembelajaran yang lebih maksimal karena memang kondisi ya. Mhm. Jadi Betul. memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan Mhm. pembelajaran siswa. Jadi mulai saat itu kami dibekali untuk, membuat, media ajar, kemudian Mhm. bahan ajarnya menggunakan digital, seperti itu. Jadi sejak itu sudah membuat semua guru juga memang bekali, sehingga bisa langsung diterapkan ke Ya, siswa. dari yang metode yang sebelumnya ya, Bu, yang konvensional dengan Iya tatap betul, muka di iya, kelas, mhm. kemudian dengan adanya inovasi ini, kalau dari yang Ibu lihat, apakah ada perbedaan nih, Bu, dari kemampuan siswanya? Apakah siswa tersebut lebih cepat menangkap pelajarannya atau bagaimana nih, Bu? Iya, baik, kalau dibandingkan dengan sebelumnya yang memang
tadinya kita nggak terlalu ini ya, dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Google Mhm. disediakan, memang cenderung walaupun kita memang menggunakan PowerPoint, Mhm. video memang langsung ini, tapi kalau sudah dibingkiskan yang seperti ini, dikemas seperti ini memang jadi lebih menarik. Mhm. Jadi siswa, dikasihkan ada linknya tadi, mengakses, kemudian video terutama kami mengajar biologi, Mbak, ya. Mhm. Kalau ngajar biologi itu kan butuh bantuan video pembelajaran untuk pemaksimalan pemahaman tadi, Mhm. ataupun gambar-gambar yang memang kami masukkan di modul digital tersebut. Jadi Mhm. Anandani tadi tinggal mengakses itu, bisa, menonton video yang sudah disajikan sesuai dengan materi, fokus materi. Mhm. Jadi memang, lebih maksimal untuk, penguasaan materi karena sebelum dia bisa mengakses sebelum kita belajar dia sudah Belajar dulu. ada, bisa Mhm. dibuka gitu kan. Mhm. Sudah memahami terlebih dulu bisa, ataupun nanti ketertinggalan seperti yang kami sampaikan tadi, ketertinggalan bisa Mhm. diulang kembali materi mana. Jadi sesuai sudah dikemas sedemikian rupa, begitu. Jadi sudah dibuat, modulnya semenarik mungkin ya, Bu, ya? Iya, Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada tambahan video maupun gambar-gambar yang mungkin membuatkan ada beberapa siswa itu pemahaman melalui kata-kata, iya ada yang betul, bisa langsung iya paham, iya tapi ada juga yang harus melalui visualisasinya, Bu, ya. iya Jadi dia lebih mengingat mungkin ke gambar, langsung teringat bahwa ini apa gitu ya, iya dibanding dengan hanya menerima kata-kata saja ya, Bu, iya. ya. Jadi Nah memang di sana dibekali mhm. semua untuk visual, Mhm. ke ini belajar anak yang visual secara Mhm. auditori, seperti Mhm. itu udah membantu, seperti itu. Oke. Nah, Bu, selama waktu ini inovasinya berjalan, ada hambatan tidak, Bu, dalam inovasi ini? Kalau hambatan yang ini tidak ya Mhm. alhamdulillah Mbak, karena memang, Al-Furqon sendiri mumpuni untuk fasilitas itu, Mhm. seperti itu. Jadi fasilitas ini dari Alfacon juga mensupport ya, Bu, Iya ya, betul, dan dari siswanya juga, terfasilitasi ya betul, untuk, iya menggunakan aplikasi Modisip Go ini tentunya. oke, Jadi iya, memang, eee, tersinergi ya, Bu, ya, antara siswa dan gurunya tadi ya. betul. Nah, Bu, mungkin ada ucapan terima kasih nih, Bu, kepada pihak-pihak yang sudah mensupport dalam inovasi ini, silakan. Iya, yang pastinya yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan, Mhm. Bapak Haji Hermanderu, kemudian, Yayasan Pendidikan Al-Furqon itu sendiri Mhm. yang memfasilitasi kami pendidik untuk menambah kompetensinya Mhm. sebagai pendidik, kemudian menguasai sesuai dengan perkembangan zaman ya, digital sekarang jadi memang diberikan, support untuk pelatihan untuk Mhm. kemampuan tersebut. Kemudian terima kasih kepada Balitbangda yang memfasilitasi untuk One Day, One Innovation ini ya. Mhm. Jadi, bisa memotivasi ya mungkin ya sahabat inovasi semuanya, untuk memotivasi kita berinovasi, apalagi untuk pendidik ini kan harus berkembang, harus terus Betul. berkembang Pas sehingga memang, lebih memaksimalkan dengan mhm. kondisi dan kebutuhan, tuntutan juga seperti itu. Jadi terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang memang, saling memotivasi kami untuk selalu bersemangat menciptakan media pembelajaran, metode Mhm. pembelajaran yang harus selalu dikembangkan, seperti itu. Iya. Baik nih, pada Ibu Yuni terima kasih sekali ya, Bu, sudah hadir bersama kami di sini di podcast One Day One Innovation. Tentunya kami tunggu nih inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita sharing kembali di podcast kami ya, Bu. Nah, sahabat inovasi, jika memang ada pertanyaan nih seputar dari inovasi Modisip Ego ini bisa meninggalkan komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation tentunya. Nah, seperti yang dilakukan Ibu Yuni, inovasi itu bisa tercipta dari kepekaan kita terhadap situasi atau lingkungan ya, Bu, ya. Salah satunya, pandemi kemarin ya, Bu, kita harus belajar melalui daring, tentunya ada inovasi yaitu pembelajaran melalui media digital, ya seperti inovasi Modisip Ego ini. Dan tentunya juga seperti yang Ibu Yuni tegaskan tadi bahwa guru tentunya harus mengikuti perkembangan zaman ya, Bu. Nah, di mana siswa-siswa atau para peserta didikan saat ini juga berpikirnya sesuai perkembangan zaman ya, Bu. Mungkin dulu memang, eee, kita belajar secara konvensional dalam kelas, karena sekarang sudah ada teknologi digital, tentunya
siswanya juga ingin sesuatu yang berbau digital ya Bu, karena Betul. apalagi sekarang kan rata-rata sudah pada memegang gadget ya Bu. Betul. Jadi sayang sekali nih kalau gadgetnya hanya digunakan untuk mungkin bermain ya Bu. Sekarang sudah ada media-media pembelajaran yang bisa langsung diakses oleh para siswa-siswi ya Bu. Betul. Baik nih, sahabat inovasi tentunya tetap berinovasi karena dalam berinovasi kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.